Desain rumah ini berkonsep minimalis modern dengan lebar 7 meter dan panjang ke belakangnya 9,5 meter, itu ukuran kotornya ya. Sedangkan luas bersih rumah ini adalah 56 meter persegi yang berdiri di atas lahan berukuran 7 kali 14 meter. Jadi dengan luas 56 meter persegi, desain kayak gini, maka estimasi pembiayaannya sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Obek Design. Oke, ada berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari-nyari inspirasi desain rumah terbaik, dan juga kalian berada di channel yang tepat jika kalian menginginkan request desain rumah gratis. Jadi yang belum subscribe boleh subscribe, like, komen, dan share biar kita sama-sama memberikan manfaat ya. Oke. Dan desain kali ini adalah request dari akun atas nama Rohmiati Atik. Ya, kayak nama tetangga saya. Kang, kalau boleh request rumah dengan lahan 7 kali 14 satu lantai, terima kasih. Oke, siap bro. Dan sebelum kita room tour, ada baiknya Anda perhatikan dulu bentuk denahnya ya. Rumah ini memiliki luas kotor atau ukuran kotornya 7 kali 9,5 meter yang berdiri di atas lahan berukuran 7 kali 14 meter. Oke, diisi dengan 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan ruang keluarga. Dan sekarang waktunya kita bahas satu persatu dari yang lewat ini. Mbak, mau kemana Mbak? Mau ke pasar Dek? Oh ya, jangan panggil Dek dong Mbak, kelihatan kayak anak muda. Oke ya, kita lanjut. Apaan sih? Lanjut ke desain. Ya, desain kali ini bertemakan minimalis modern dengan bentuk atapnya atap yang low budget ya, atap lana dengan ujung bagian belakang kita kasih bukaan untuk akses udara juga pencahayaan dengan lebar 3 kali 2,5 meter ya, kayak gini dia. Oke, dan kita putar ke depan. Di sini ada sebuah teras dengan panjang 1,7 meter. Ya, kayak gini dia desain fasad dengan lebar 7 meter satu lantai, sudah cukup elegan dan gak terlalu ribet ya. Ya, di sini ada sebuah carport, di samping carport ada space untuk area penghijauan. Sebenarnya kalau Anda berada di daerah yang rawan Anda harus kasih pagar ya, tapi kalau di perumahan lebih baik nggak pakai pagar karena udah ada pos satpamnya yang ada di depan ya. Kemudian kita coba lebih mendekat lagi ya. Ini ada sebuah pilar berukuran 15 kali 30, 2 buah pilar ya. Kemudian di sini ada carport dan kita menuju ke, di sana ada sebuah akses ya, akses untuk menuju ke area dapur ya. Jadi rumah ini untuk depannya ada 2 pintu ya. Pintu yang pertama untuk pintu utama, dan di sana ada pintu kedua untuk akses ke dapur. Jadi ketika ada tamu nggak ngelewati tamu ya, ada akses tersendiri untuk masuk ke dapur. Oke, dan sambil menikmati desain fasad yang ada, kita intermezzo sejenak ya kawanku. Kalian tahu nggak badminton itu kalau mainnya bagus dia jadi good minton. Oke, apaan nih, ngomong apaan sih kan nggak jelas amat. Oke, kita lanjut desain aja kawanku ya. Kita bahas untuk eksteriornya, saya kira sudah cukup ya, dan sekarang waktunya kita bahas interiornya kawanku. Oke, kita coba review area interior. Kita coba masuk ke dalam, dan ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang bersalin, enggak, ruang tamu. Oke, ruang tamu. Ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu. Ini adalah dua fungsi sebagai ruang keluarga juga. Jadi tadi berhubung terasnya agak luas ya, Anda jika ada tamu
bisa ya dikasih ditempatkan di teras dulu. Kalau penting-penting amat ya suruh masuk, kalau nggak penting ya cukup di teras saja ya. Dengan ketinggian plafon 2,85 itu sudah cukup seger ya rumah ini. Dengan di sini ada ruang tamu, di sana ada TV. Sayang Koreanya nggak jalan, itu bohongan, itu bukan video, itu apaan, itu tanggalan mungkin itu. Oke, kita lanjut ke di belakang ruang tamu. Kita temukan sebuah meja makan ya. Dengan meja makan ini dibatasi dengan sebuah partisi ya. Kemudian di sisi temboknya kita hiasi dengan rak buku, untuk rak aksesoris juga bisa. Kemudian di samping meja makan itu kita temukan 3 buah kamar kawanku, 3 buah kamar yang saling berjajar. Dengan di depan kamar sini ini ada area segar ya. Rumah ini sangat segar banget karena dia ada indoor garden yang benar-benar nyatu dengan ruangannya. Oke, kayak gitu dia cukup segar. Dan untuk lebih amannya, untuk penutup indoor garden, saya ulangi lagi kayak video-video yang kemarin, baiknya buka tutup kawanku. Gimana cara buka tutupnya? Bisa konsultasi ke tukang aluminium atau tukang empasnya ya, pasti bisa ngakali kayak gitu aja, gampang. Oke, di sini ada sebuah kitchen set ya, 1 lajur. Di sana ada pintu kedua ya. Saya nggak bilang pintu darurat, itu kesannya kayak nggak enak gitu, pintu darurat. Oke, kemudian di sana ada 3 buah kamar. Di depan kamar ada area indoor garden. Area indoor garden itu sangat-sangat optimal itu ya. Kemudian di sini ada sebuah kamar mandi dengan jendelanya atau bavenless atau angin-anginnya langsung menghadap ke area indoor garden. Jadi praktis, dia nggak butuh exhaust lagi. Oke, kayak gini dia cukup untuk 1 buah shower, 1 kloset ya. Kemudian kita coba keluar dulu. Oke kawanku, dan rumah ini cukup lega ya, dengan konsep semi open space ya dia. Kemudian di sana kita temukan sebuah 2 kamar ya. Maksudnya 3 kamar, yang paling ujung depan kita isi dengan kamar tidur utama. Oke, kamar tidur utama kita taruh di ujung depan. Cukup untuk 1 bed, size nya itu sudah berskala ya, 140 kali 2 meter. Cukup untuk naruh almari juga, 2 pintu. Oke, kayak gini dia. Kemudian kita coba keluar dulu kawanku ya. Untuk bed atau kamar utama ini berukuran 2,5 kali 3 meter ya, cukup ukuran yang cukup leluasa, cukup lega ya. Mengingat rumahnya sendiri juga nggak terlalu lebar amat ya, cuman 1 lantai, tapi dia sudah mampu menghasilkan desain interior yang melegakan ya. Oke, dan di sini ada sebuah kamar tidur anak. Kamar tidur anak ini berukuran 2 kali 2,5 meter ya. Oke, kayak gini dia bentuk kamar tidur anaknya. Cukup untuk 1 meja belajar, almari di atasnya. Kemudian untuk bednya itu berukuran 1 kali 2 meter kawanku ya. Kita coba keluar dulu. Oke kawanku, rumah dengan indoor garden kayak gini, bagi yang belum tahu fungsinya atau belum pernah punya, kayak nggak guna gitu ya, kayak ngerepotin gitu. Padahal dia sangat-sangat dibutuhkan dalam sirkulasi udara dan penyegaran di dalam rumah ya. Oke, dan di sini paling ujung belakang kita temukan sebuah kamar anak lagi, berukuran sama kayak yang depan tadi, 2,5 kali 2 meter. Cukup untuk naruh 1 bed, 1 buah meja belajar, almari ya, yang gandeng dengan almari. Oke, untuk mesin cuci kita taruh di depan kamar anak tadi ya, dan untuk jemurannya di area indoor garden sini ya. Sedangkan untuk estimasi pembiayaannya, rumah ini memiliki luas bersih 56 meter persegi dengan 1 lantai, bentuk desainnya kayak gini.
Estimasi pembiayaannya sebesar 160 jutaan sampai 220 jutaan, itu sekali lagi tergantung spesifikasi bahan kalian dan juga tergantung lokasi project kalian di mana. Tentunya itu adalah estimasi di mana tempat saya berada, yaitu di Blitar. Dan jika di kota-kota besar tentunya itu lebih dari itu ya, bisa 250 jutaan atau 300 jutaan gitu ya kalau di misal di Jakarta gitu, karena dilihat dari ongkos tenaganya pun juga selisihnya banyak ya. Kalau di Blitar masih kisaran 100.000 itu untuk ongkos tukang ya, kalau di Jakarta mungkin sudah 200 atau 250.000 gitu ya. Oke, kayak gini dia desain kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang pengen request, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum kejawab ya mohon maaf ya. Dan sebenarnya berapa yang sudah kejawab tapi tinggal nunggu jadwal upload aja ya. Jadi nanti sayang kalau udah kejawab kalian nggak nonton. Jadi bagi yang pengen request atau yang sudah request, tetap nonton aja ya, siapa tahu udah kejawab. Itu kayak ini akun yang atas nama Teh Yisra ini udah kejawab ya, dan videonya udah ada, tinggal nunggu uploadannya aja ya. Nunggu giliran jadwal uploadnya ya, karena saya uploadnya 4 hari sekali ya. Kalau keseringan juga nggak bagus, kalau kelamaan juga nggak bagus juga. Jadi porsinya 4 hari sekali, dia tinggal nunggu jadwal uploadnya aja, sudah ada videonya. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.